Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis karya tulis ilmiah. Judul karya tulis ilmiah yang kami pilih untuk dianalisis adalah Dampak Kenakalan Remaja Terhadap Masyarakat di Dusun Tarung Arum, Desa Bengket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang disusun oleh Muhammad Retandi, mahasiswa jurusan Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2019. Dalam analisis karya tulis ilmiah tersebut, kami membaginya menjadi 7 topik pembahasan. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Yang kedua, kesalahan penulisan ketik atau typo. Yang ketiga, kalimat tidak efektif. Yang keempat, penggunaan tanda baca. Yang kelima, penulisan kata dari bahasa asing. Yang keenam, penggunaan tanda pisah spasi. Yang ketujuh, penggunaan kata tidak baku. Menganalisis kesalahan penggunaan huruf kapital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian huruf kapital adalah huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat pertama. Huruf pertama nama diri seperti A, B, C huruf besar. Kesalahan pertama terdapat pada halaman 6, yaitu wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi. Itu pada kalimat wahai seharusnya menggunakan huruf kapital. Kesalahan kedua terdapat pada halaman 74, yaitu apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di Dusun Tarung Arum. Di sini kata apa tidak menggunakan huruf besar, yang seharusnya kata apa itu menggunakan huruf besar. Kesalahan penulisan atau ketik atau typo. Nah, typo adalah kependekan dari typographical error dalam bahasa Indonesia. Sebutan lain dari typo adalah salah tik atau saltik. Menurut KBBI, salah tik berarti salah menekan tombol pada papan tik yang mengakibatkan salah ejaan. Nah, sedangkan menurut Kamus Merriam-Webster, typo adalah kesalahan pada ejaan dalam materi yang diketik atau ditulis. Menurut Cambridge Dictionary, typo adalah sebuah kecil kesalahan yang dibuat dalam teks ketika diketik atau dicetak. Kesalahan penulisan terdapat pada halaman 10, kerangka teoritik. Penulisan ejaan salah karena terdapat huruf E pada kalimat teoritik yang seharusnya teoritik. Kesalahan yang kedua terdapat pada halaman 17, paragraf 1 pada kalimat wajar pada perkembangan zaman. Penulisan salah karena kata yang benar adalah perkembangan. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah susunan kalimat yang penggunaannya terlalu berlebihan. Kalimat tidak efektif selalu berbelit-belit dalam penyampaian pesannya. Dalam susunan kalimat tidak efektif sering ditemui penggunaan ejaan dan struktur bahasa yang salah. Yang terdapat pada halaman 55 pernyataan 1. Ilmu ini sehingga anak-anak remaja berperilaku yang kurang ajar atau negatif. Pembenaran, ilmu ini sehingga anak-anak remaja berperilaku kurang ajar atau negatif. Keterangan, kalimat tidak efektif, sebaiknya kata yang tidak perlu dipakai. Cukup anak remaja berperilaku kurang ajar. Yang kedua terletak pada halaman 53, pernyataan 1. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi di dalam kehidupan yang sangat berpengaruh karena banyaknya informasi antara yang baik dan buruk. Pembenaran, dengan berkembangnya teknologi dan informasi di dalamnya, kehidupan tentu sangat berpengaruh karena banyaknya informasi antara yang baik dan buruk itu. Keterangan pada kata banyaknya telah bermakna lebih dari satu dan kata informasi juga bermakna banyak sehingga membuat kalimat tersebut tidak efektif. Pada bagian 4, yakni penggunaan tanda baca.
Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Fungsi dari penggunaan tanda baca itu sendiri untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi serta jeda pada saat pembacaan. Umumnya, tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan adalah tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Kesalahan pada penggunaan tanda baca terdapat pada halaman 19, paragraf pertama. Faktor internal seperti lemahnya pemahaman nilai-nilai agama, catat keturunan bersifat biologis psikis. Pembenarannya, sebelum tanda seperti seharusnya diberi tanda baca koma. Kesalahan yang kedua terdapat pada halaman 55, paragraf pertama, serta norma-norma yang sesuai dengan aturan-aturan baik itu yang ada di dalam Al-Quran. Pembenarannya, setelah kalimat aturan-aturan seharusnya diberi tanda koma. Pesan kata asing. Kata asing memiliki tata penulisan tersendiri dalam bahasa Indonesia. Tak sama dengan penulisan kata atau istilah bahasa Indonesia. Umumnya kata asing ditulis menggunakan huruf miring atau italik. Kata asing yang dimaksud di sini bermacam-macam. Tidak hanya bahasa Inggris saja, akan tetapi aturan penulisan ini juga berlaku untuk bahasa daerah dan bahasa asing lainnya. Kesalahan yang pertama terdapat pada halaman 26 paragraf 3 kalimat ke-1, yaitu kesalahannya peneliti membahas tentang problem-problem yang dihadapi panti asuhan, yang seharusnya kata problem-problem ditulis miring. Selanjutnya terdapat pada halaman 57 paragraf ke-1 kalimat kedua. Kesalahannya terletak pada kalau motornya menggunakan knalpot racing itu membuat warga tidak bisa berbeda. Keterangannya penggunaan kata racing tidak bagus, seharusnya racing dalam bahasa Inggris. Kata racing dari bahasa asing maka harus ditulis miring. Penggunaan tanda pisah spasi. Menurut KBBI, spasi adalah jarak antara huruf cetak atau antara garis tulisan. Kedua, keping timah kecil-kecil memberi jarak huruf-huruf atau baris di percetakan. Dan secara definisi, spasi yaitu jarak antara kata dengan kata atau antara baris dengan baris pada tulisan. Pada halaman 73 tentang hasil wawancara, terdapat pada kata responden dan tentu di dalam lingkungan masyarakat. Kata tersebut salah karena setelah tanda titik dua harusnya dispasi. Dan juga pada kalimat pendiri, bagaimana dampak dari kenakalan remaja. Kalimat tersebut salah karena setelah tanda titik dua harus dispasi juga. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kata tidak baku juga memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata tidak baku biasanya muncul karena adanya kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah baik dalam penulisan maupun pengungkapan. Karena faktor kebiasaan dan tidak pernah diperbaiki, maka kata tidak baku tersebut menjadi ada dan akhirnya sering digunakan. Pada halaman 35 paragraf 1 kalimat opsi 1 dan 2. Kesalahan kalimat yang pertama, ambil bagian dalam kehidupan objek atau orang yang diobservasi. Pembenarannya, ambil bagian dalam kehidupan objek atau orang yang diobservasi. Kata objek seharusnya menjadi objek, huruf Y diganti menjadi huruf J. Keterangan kata yang digunakan tidak baku. Selanjutnya kalimat kedua, serta ikut andil dalam kehidupan objek yang diobservasi. Pembenarannya serta ikut andil dalam kehidupan objek yang diobservasi. Sama seperti kalimat yang pertama, kata objek seharusnya menjadi objek, huruf Y menjadi huruf J. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan ialah kurangnya ketelitian serta pemahaman penyusunan mengenai struktur ejaan bahasa Indonesia. Di dalam analisis terdapat kesalahan dalam penulisan, di antaranya menggunakan huruf kapital, kesalahan ketik atau typo, kalimat tidak efektif, penggunaan tanda baca yang salah, penulisan kata dari bahasa asing, penggunaan tanda spasi, dan penggunaan kata tidak baku.